Umat diundang untuk berdiri. Marilah berdoa. Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-Hamba-Mu. Bagi mereka Kristus Putra-Mu telah mulai dibebaskan dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita masuk pada bagian yang pertama, Mengikuti Sabda. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil
Ia akan ditinggikan, disanjung dan disembah. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah, ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai taruk hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sili, ia akan melihat keturunannya,
umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah hilang dari ingatan
Aku percaya, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.
Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas, pengkhianatnya, tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu dan obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, Siapa yang saudara cari? jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus berkata, Akulah Dia. juga Yudas, pengkhianat Yesus, ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, Akulah Dia, mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, Siapa yang saudara cari? dan mereka menjawab, Yesus dari
Lalu Yesus menyambut, Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi. Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, dari semua yang kau berikan kepadaku ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang. Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada hamba Imam Agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepada aku? maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka mengiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lainnya mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Engkau kan juga murid orang itu. kata Petrus, Bukan. sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depanmu. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang yang
dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa saja yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Engkau berani menjawab begitu kepada Imam Agung? Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Engkau kan juga seorang dari murid-Nya. Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus. Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Bapa. Seandainya dia tidak berbuat
Lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukum-Mu sendiri." Orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apakah engkau raja bangsa Yahudi? jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Bapa sendiri? Ataukah Bapa dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsa-Mu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? Kemudian Yesus memberi jawaban ini. Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja. lalu Yesus menjawab, Saya raja, saya dilahirkan di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak,
itu, Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk digeram. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri. Ya, mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel ungu mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. dan mereka menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, Lihat manusia ini. ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, Salibkan dia. kata Pilatus. Ambil sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. Orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia mengaku putra Allah. mendengar itu, Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus,
Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Bapa membebaskan dia, Bapa bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Mendengar itu, Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Aku harus menyalibkan rajamu. para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis Raja bangsa Yahudi, tetapi Ia sendiri berkata, Saya Raja bangsa Yahudi. tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis, tetap kutulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi empat, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil,
Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi, supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan para prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, serta Maria Magdalena. Melihat ibunya bersama murid kesayangannya di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Ia berkata, di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah mencicipi cuka itu, Ia berkata, lalu Ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Mari kita hening, kita mengenangkan peristiwa wafat Tuhan.
serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa Ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lampu Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan dia tahu bahwa Ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci, tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang Dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dia yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campur damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur batu yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lanjutkan dengan doa umat Maria.
Dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah untuk Bapa Suci. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Benediktus Roli dan untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguruskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah untuk para calon baptis. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melepaskan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
untuk persatuan umat Kristiani. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Padamlah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh kebutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk orang Yahudi, marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan nama-Nya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau
dan baru merasa tenang ketika menemukan nikah. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sikap bisa mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan pula pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian, kedamaian, dan kebebasan beragama, dengan pengantaran Tuhan kami. Berdirilah. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya cerita doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai kehadiran-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, penyembahan salib suci.
Umat menghadap salib. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawablah kapan aku bersalah. Telah ku bebaskan dirimu dan pedangkan
Jawablah kepadaku menyusahkanmu. Kubuat duduk padamu, tetapi kini malas kupukuli kepala. 510. Lihat salib di atas bukit Golgota, tempat tergantung juru selamat dunia. Dalam sengsara jiwa yang pedih, Ia menanggung dosa kita yang kecil. Yesus telah menyelesaikan tugasnya, membawa kerajaan Allah Bapa-Nya. Karena kasih yang sempurna dan kudus, kuasa jahat dikalahkan terus. Yesus yang tak sabar mati di salib, menjadi anak yang tersedih. Karena kuasa diagung namanya, di dalam surga, di dalam dunia. Salib di puncak kota, salib yang mulia. Salib di puncak kota, salib yang mulia. Sumber rahmat ilahi, sumber tak kunjung kering, yang memberi kehidupan. Salib yang mulia, salib puncak Golgota, salib yang mulia, salib puncak Golgota, salib yang mulia. Pohon berbunga cinta, agar tempat sang
salib, puncak Golgota, salib yang mulia. Kita masuk pada bagian yang ketiga, upacara komunitas. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan roh Kristus. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu di atas segalanya. Aku ingin menyambut-Mu di dalam jiwaku. Karena hari ini aku tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi. Aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Aku akan memeluk-Mu dan menyatukan diriku seluruhnya kepadamu. Karena Engkau sungguh telah hadir, dan jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan darimu. Yesus yang terkasih, nyatakanlah hatiku agar senantiasa berkobar-kobar bagimu. Amin.
Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, tunduklah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.